Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ifki, NIM 18032110043 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir saya, yakni Manajemen Produksi Agribisnis Hilir Pengolahan Komoditas Kacang Tanah. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis yang diampu oleh Ibu Nurulki. Masuk ke pembahasan. Yang pertama ini pendahuluan. Kacang tanah merupakan suatu produk pertanian yang sumber proteinnya sangat baik dengan memiliki kadar air 25-27%. Salah satu wilayah yang penghasil kacang tanah adalah Kabupaten Pamekasan atau kabupaten dari asal saya. Salah satu pengolahan dari kacang tanah ini adalah pembuatan kacang sahai. Kacang sahai merupakan salah satu camilan olahan kacang tanah yang dibalukan dengan tepung. Latar belakang saya memilih usaha tersebut karena pada usaha ini banyak konsumen yang minat terhadap kacang shanghai sebagai camilan, sebagai peneman saat berkeluarga berkumpul, serta dalam memilih bahan baku yang digunakan pada usaha tersebut sudah memiliki jaringan petani kacang tanah sehingga untuk bahan baku yang digunakan sudah ada pemasok, dan juga pada segi harga relatif dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat pendapatan yang rendah sampai kalangan masyarakat pendapatan yang tinggi. Untuk manajemen mutunya sendiri, yakni yang pertama ease of use. Kacang shanghai ini sangat mudah untuk dikonsumsi karena menggunakan kemasan standing pouch sehingga kacang shanghai ini tidak mudah tumpah. Yang kedua, conformance to specification. Desain produk yang disesuaikan standar agar mudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, durability. Kacang shanghai ini sangat aman apabila ingin dijadikan stok camilan di rumah karena tanggal expirednya kurang lebih 6 bulan sehingga lama untuk disimpan sebagai camilan. Yang keempat, versified. Harga murah dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat yang berpendapatan rendah sampai yang berpendapatan tinggi. Selanjutnya, aspek prevention. Biaya perencanaan merupakan biaya tahap awal yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha kacang shanghai. Biaya desain produk merupakan biaya pada tahap saat melakukan pemberian keunikan produk agar mudah dikenali oleh konsumen. Yang ketiga, biaya proses produk, di mana biaya tersebut dikeluarkan pada saat melakukan kegiatan memproduksi barang, mulai dari biaya pengadaan bahan baku sampai biaya dalam proses produksi. Dan yang terakhir, biaya pelatihan, biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan pelatihan MSDM. Selanjutnya, aspek apresial. Biaya pengecekan pada saat melakukan pengecekan dalam pengadaan bahan baku yang diperlukan. Yang kedua, biaya saat dilakukan pengecekan dan pengujian hasil produksi. Poin selanjutnya yakni manajemen persediaan. Dalam manajemen persediaan, menyediakan persediaan dalam menjalankan usaha untuk menjaga persediaan barang yang tersimpan cukup stabil sehingga tidak mengganggu proses produksi. Selain itu, mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang produksi, mengurangi risiko bahan baku yang datang lambat, dan mengantisipasi risiko kenaikan bahan baku yang akan menyebabkan kelangkaan. Masuk ke perhitungan EOQ. Rumus untuk mencari perhitungan EOQ yakni akar dari 2 dikali F dikali S dibagi C dikali P. Dengan keterangan P yakni harga beli per unit, yakni harga beli per unit kacang shanghai ini satuannya yakni Rp13.000. Untuk S, penjualan tahunan yakni 130 juta. F, biaya tetap 150, dan C, biaya penyimpanan 15%. Diketahui dari hasil EOQ tersebut yakni 14.142,13 kg dalam tahun. Safety stock atau biaya persediaan. Penggunaan per hari 50 kg, keterlambatan pengiriman 2 hari, maka besar safety stock sebesar 2 kali 50 kg sama dengan 100 kg. Biaya safety stock yakni C dikali P dikali safety stock sama dengan 0,15 dikali 13.000 dikali 100 kg. Didapatkan hasil yakni Rp195.000. Selanjutnya ini tentang perhitungan di order point. Pemesanan dalam 1 tahun, rumusnya S per EOQ. S merupakan penjualan selama 1 tahun dibagi EOQ, sama dengan 130 juta dibagi 14.142,13 kg
didapat hasil di order point yakni 9.192 kali. Selanjutnya manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan yang dilakukan pada usaha kacang ini ada dua, yaitu pemeliharaan terencana dan juga pemeliharaan tak terencana. Pemeliharaan terencana yakni pemeliharaan ini digunakan untuk meminimalkan kerusakan peralatan pada saat proses produksi dengan memastikan keandalan dari alat yang digunakan sehingga dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan untuk pemeliharaan tak terencana yakni pemeliharaan di sini digunakan jika ada kerusakan tiba-tiba pada alat yang digunakan pada saat proses produksi. Selanjutnya ini manfaat maintenance. Yang pertama, dapat menghindari atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan. Yang kedua, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk yang dimiliki. Yang ketiga, meminimalisir biaya yang dikeluarkan pada alat yang digunakan pada saat produksi. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.